Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi beberapa pertanyaan tentang pelanggan dan juga customer service. Yang pertama yaitu seorang pelanggan mengeluh bahwa produk yang dibelinya rusak dan tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana cara customer service membantu pelanggan dalam mengatasi masalah tersebut? Bahwa produknya rusak. Pertama kita sebagai customer service harus menanyakan, meminta video dari unboxing barang tersebut. Apakah barang tersebut sebagai bukti apakah barang tersebut itu rusak karena pengiriman atau memang karena kesalahan dari penerima yang eh, salah ketika membuka, misalnya memakai pisau yang terlalu besar atau apa. Kita harus memastikan dulu antara video unboxing dan juga memastikan barang yang kita kirim itu sebelumnya udah aman atau belum. Pertanyaan kedua, ketika seorang pelanggan mengalami kesalahan pengiriman barang dan mendapat produk yang salah, bagaimana customer service menyelesaikan masalah ini dan menganti barang yang benar? Kita sebagai customer service diusahakan untuk bertanya tentang produk apa yang sebelumnya dibeli, terus eh, tanggal berapa pengirimannya, mengecek di invoice nota kita juga, mencocokkan antara orderan dari pelanggan dan juga apa yang kita kirim itu udah sama atau belum. Jika memang belum, berarti kita harus mengirim ulang barang yang sesuai dengan orderan dari pelanggan. Tapi jika barang yang kita kirim udah sama dengan pelanggan, namun karena itu kesalahan dari pelanggan yang salah order, maka kita harus memberi edukasi kepada pelanggan tentang penggunaan barang yang mungkin belum dia ketahui. Kita harus mengedukasi kepada pelanggan tentang barang-barang yang mereka terima tapi bukan yang mereka maksud di awal. Mungkin karena kurangnya informasi dan juga eh, pelanggan yang buru-buru bisa jadi. Ketiga, ketika seorang pelanggan tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh customer service dan ingin mengajukan komplain, kita kita bisa bertanya kepada pelanggan tentang komplain tersebut. Apakah kekurangan kita sebagai customer service? Apakah mungkin karena balasnya yang lama, atau mungkin materinya kita yang kurang, atau pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan belum kita jawab sepenuhnya. Kita harus bertanya. Misalnya, pelanggan kita mengeluh tentang waktu, kenapa balasnya lama. Kita sebisa mungkin harus menjelaskan kepada pelanggan kalau mungkin saja karena orderannya lagi banyak, mungkin saja karena pelanggan juga yang lain juga lagi banyak yang bertanya. Jadi kita bisa mungkin membuat pelanggan tetap bisa menunggu walaupun lama. Ataupun karena alasan lain, kita harus bisa mengkomunikasikan itu dengan pelanggan. Karena customer service harus bisa berkomunikasi baik dua pihak, antara customer service dan pelanggan, supaya tidak ada miskomunikasi, dan sebisa mungkin di follow up tentang layanan-layanan, bertanya tentang layanan seperti apakah ada yang perlu ditanyakan lagi kepada pelanggan atau apakah mau langsung order kayak gitu. Keempat, seorang pelanggan mengalami masalah pembayaran dengan sistem pembayaran online. Bagaimana customer service membantu pelanggan dalam mengajak pembayaran yang hilang dan mengembalikan uang sudah dibayarkan? Sebagai customer service, untuk menangani masalah ini kita dapat bertanya tentang tanggal berapa dia order, tanggal berapa dia transfer, dan kita harus memastikan apakah dia sudah benar-benar transfer atau belum. Jika memang itu metode pembayaran antara bayar langsung dengan ke seller, harus bertanya tentang itu. Jadi misalnya dia order tanggal 10, kita harus ngecek ke history chatting di tanggal 10, apakah benar ada resi masuk atau belum. Kita juga bisa mengecek ke mutasi rekening, apakah ada uang masuk pada tanggal sekian atau tidak. Tapi jika memang dia yang mengirimkan resi tapi tidak masuk, kita juga harus mengecek apakah ada yang salah dari pihak pelanggan atau dari kita. Bisa saja pelanggan yang salah memasukkan nomor, ataupun kita juga salah belum menanggapi dengan penuh penuh informasi kepada pelanggan. Jadi kita harus memastikan dulu kepada pelanggan. Yang paling penting kapan dia order, kapan dia transfer, dan menyocokkan dengan data yang dari kita. Pertanyaan kelima, seorang pelanggan mengalami ketidaknyamanan dengan
layanan pelanggan yang diberikan oleh customer service melalui telepon. Sebisa mungkin sebagai customer service tidak hanya menelpon pelanggan dengan men-spam, pelanggan. Jadi menelpon pelanggan secara terus-menerus tanpa jeda. Pagi, siang, sore, malam ditelepon terus sampai pelanggan tuh merasa risih. Sebisa mungkin kita sebagai customer service harus bisa merayu merayu pelanggan tuh dengan minimal kata-kata atau tulisan dari chat. Jadi bisa diawali dengan kata-kata, sorry apa, permisi kak, saya mau nawarin promo khusus ada hari ini untuk gratis ongkir, atau ada khusus hari ini ada potongan diskon harga, atau ada paket lain yang diskon di hari ini. Baru kita mulai mencoba menelpon dan menjelaskan tentang promosi-promosi tersebut kepada pelanggan. Bukan yang hanya sekedar langsung nelpon tanpa ada penjelasan. Orang pasti bakalan risih karena telepon yang terus menerus tanpa ada kejelasan, ini telepon apa dan untuk apa. Seorang pelanggan mengajukan pertanyaan tentang penggunaan produk tertentu namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari customer service. Jika customer, mungkin hal ini terjadi ketika apa, ketika kita sebagai customer service baru, jika tanyain tentang penggunaan produk namun kita belum paham betul tentang cara penggunaan produk tersebut, sebagai customer service yang mungkin masih baru, kita dapat bertanya kepada yang lebih senior, entah itu manajer atau owner yang lebih paham tentang produk dan cara penggunaannya. Jika perlu, kita dapat mencari cara penggunaan tersebut di Google. Sebisa mungkin kita harus bisa menjelaskan cara penggunaan tersebut dan mendetail. Diusahakan cara penggunaannya itu yang baik dan benar berdasarkan instruksi dari atasan kita sebelumnya. Karena kita kan pasti sebelum menawarkan produk, sebelum menjelaskan cara penggunaan produk yang baik dan benar, pasti kita dapat instruksi dari atasan. Tidak semena-mena kita menjelaskan barang sesuai dengan kemauan kita saja. Pasti kita mendapatkan informasi sebelumnya. Seorang pelanggan mengalami keluhan berulang terkait perangkat yang sering rusak. Berbicara berbicara soal perangkat berarti uh, media media yang kita jual sebagai customer itu apa. Jika memang mungkin itu adalah bahan konsumsi, berarti mungkin maksudnya rusak itu tidak bekerja dengan baik. Kita sebagai customer service harus bertanya dulu apakah cara penggunanya udah tepat atau belum, sesuai anjuran atau belum. Misalnya kita menganjurkan dia untuk meminum obat kesehatan, misal obat kesehatan tuh 1 hari 2 kali, pagi dan malam. Kita bertanya dulu kepada pelanggan apakah sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh kami atau belum. Juga tentang pola kehidupan, jika memang itu tentang obat kesehatan, apakah pelanggan kita pola hidupnya udah benar atau belum, sesuai dengan anjuran dari pihak kita atau belum. Pertanyaan ke-8, seorang pelanggan tidak puas dengan waktu pikiran yang terlalu lama. Kita sebagai customer service harus tahu dulu bagaimana apa sebab dan alasan pengiriman barang menjadi lama. Apa karena packingnya yang terlalu lama, atau karena mungkin ekspedisinya terlalu lama. Kita harus bisa mensurvey hal tersebut terlebih dahulu. Jika memang karena packing dari pihak kita yang mungkin terlalu lama, jadi kita bisa mengevaluasi di bagian packing supaya lebih cepat dalam proses pengiriman. Namun ketika kita mengalami kendala di bagian ekspedisi seperti jasa pengiriman, mungkin karena bencana alam di jalan atau karena kecelakaan mungkin, kita juga harus bisa memberi edukasi kepada pelanggan terkait hal tersebut. Karena jika ada komunikasi antara customer service dan pelanggan, pasti pelanggan akan merasa jauh lebih nyaman dibanding kita hanya diam saja tanpa memberikan informasi terkait masalah-masalah masalah-masalah yang ada di jalan. Misalkan kayak tadi ada bencana alam, jadi ekspedisinya telat, atau mungkin apa, ada masalah di pengiriman, di kendaraan pengiriman, kan kita bisa memberitahu pelanggan dulu, dan kita juga dapat bertanya kepada jasa ekspedisi kita terlebih dahulu apakah ada kendala di bagian mana gitu.
Seorang pelanggan kehilangan akun atau kata sandi pada platform online. Jika platform online itu berkaitan dengan kita atau platform online tersebut adalah milik kita, kita dapat menanyakan identitas pelanggan mulai dari nama, mungkin bisa pakai nomor induk kependudukan, nomor HP, dan juga bisa melalui email. Jika memang itu platform dari kita, kita bisa melakukan hal tersebut karena dengan data tersebut nama, nomor induk, nomor HP ataupun email kita dapat mencari data-data pelanggan mulai dari kata sandi ataupun user ID yang tertera. Pertanyaan ke-10, ketika seorang pelanggan mengalami masalah dengan pengembalian produk yang tidak sesuai dengan harapan mereka, bagaimana customer service mengurus pengembalian tersebut dan memastikan pelanggan mendapatkan pengembalian uang atau produk yang sesuai dengan keinginan mereka? Tugas kita sebagai customer service untuk hal ini kita harus bertanya tentang terkait produk apa yang dia pesan, apakah sudah sesuai atau belum, dan eh, sebelumnya kita harus sebelumnya kita sudah bertanya dulu tentang kebutuhan pelanggan itu apa, apakah untuk keperluan apa, apakah untuk keinginan atau mungkin apa, kita juga harus bertanya dulu dan memastikan dulu tentang data-data yang diberikan dari pelanggan. Jika memang semua yang diberikan dari pelanggan dan yang kita kirim sudah cocok, maka pelanggan sebisa mungkin kita edukasi terlebih dahulu, diedukasi lebih untuk tidak menyanyiakan barang yang sudah dikirim dan tidak perlu mengembalikan dan menggantinya. Namun jika memang barang yang dikirim itu tidak sesuai dengan harapan, yaitu mungkin karena ada kesalahan produk lah atau di apa kesalahan di pengiriman, kita bisa membantu untuk memastikan barang tersebut bisa dikirim ulang dengan catatan kesalahan-kesalahan tersebut atau kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh pelanggan yang melakukan kesalahan.